Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Bersama saya, Pendeta Pinkan Ray Cornelis dari GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami datang kepadamu di dalam persekutuan di pagi ini. Kami hendak menghayati kembali kekayaan firman-Mu melalui pembacaan Alkitab dan perenungan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami semakin mencintai firman-Mu dan melakukannya dengan setia di setiap perjuangan kehidupan ini. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024, dalam renungan yang pagi dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 hingga 4. Keluaran pasal 14 ayat 1 hingga 4. Saya akan membaca untuk kita semua. Dengan judul perikop, Firaun mengejar orang Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut. Kamu harus berkemah tepat di depan Baal Zephon di tepi laut. Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah tersesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Sobat GPIB dimanapun Anda berada, tema kita di pagi ini, kasih Allah yang membebaskan. Karena kecenderungan manusia, kita sering kali lalai untuk mengingat kasih Allah. Kita bersyukur Allah melalui pemberitaan firman-Nya mengingatkan kita terus bahwasanya Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kasih Allah saat ini kita jumpai di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran merupakan narasi yang menyampaikan bahwa Tuhan Allah nenek moyang Israel adalah Allah yang berdaulat. Ia bertindak dalam sejarah bangsa Israel yang membuktikan kasih setianya pada umatnya ini. Secara khusus pasal 14 merupakan narasi pembebasan Israel dari Mesir. Teks kita di pagi ini mengisahkan saat bangsa Israel sedang berkemah di Etam di tepi padang gurun. Kita bisa perhatikan Keluaran pasal 13 ayat 20. Allah memerintahkan Musa untuk segera membawa umatnya kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut.
tepat di depan Baal Zephon di tepi laut Teberau. Lalu Tuhan menggerakkan hati Firaun untuk mengejar bangsa Israel, agar Musa membawa mereka kembali ke Mesir. Setelah Firaun mengejar Israel, Allah akan bertindak menyelamatkan Israel dengan membelah laut Teberau, sehingga bangsa Israel dapat berjalan di dasar laut sampai ke seberang. Kemudian Allah akan membuat laut itu tertutup kembali, sehingga Firaun dan pasukannya mati di dasar laut. Sobat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari teks pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi ini, maka kita belajar bahwa Allah selalu berada di depan rencana manusia. Kita bisa perhatikan proses yang Tuhan kerjakan bagi Israel, bahwa Tuhan Allah mempersiapkan jalan keselamatan bagi bangsa ini sedemikian rupa. Allah juga menyiapkan solusi yang melampaui akal pikiran manusia. Ketika bangsa Israel berada di dalam kesulitan yang besar antara Firaun dan pasukannya, lalu laut Teberau, maka Tuhan Allah menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya. Lalu dari teks ini kita juga menemukan kasih Allah yang membebaskan, bahwasanya Allah berpihak pada umat yang menderita dan tertindas. Allah mendengar seruan umatnya yang minta tolong kepadanya, sehingga Allah berbelas kasihan dan menyatakan solidaritasnya dengan menyiapkan dan menyediakan karya pembebasan bagi umatnya. Allah yang penuh kasih ini, Allah juga yang membebaskan umatnya dari kesombongan manusia dan kejahatan orang lain atau sesamanya dengan caranya sendiri. Lalu dari teks ini kita juga diyakinkan bahwa kesulitan, tantangan di tangan Tuhan diubahkan untuk menjadi sarana menyatakan kemahakuasaan Tuhan. Sikap yang perlu kita kembangkan sebagai orang-orang yang telah mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan mau hadir dan Tuhan mau bertindak di dalam kehidupan ini. Yang harus kita benahi adalah sikap hidup kita yang selalu mempercayakan diri untuk dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Mari Sobat GPIB, kita semakin mengandalkan Tuhan. Kita semakin percaya bahwa Tuhan akan bertindak sesuai dengan maksud dan rencananya yang indah bagi kita semua. Dan mari kita juga berproses bersama dengan Tuhan. Karena proses itu menyiapkan kita semua, orang-orang yang terpanggil masuk dalam karya keselamatan Tuhan, untuk kita semakin mengenal Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus, dan kita bisa mengabdikan diri dalam sujud penyembahan kita yang benar dan setia.
Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjadi santapan rohani bagi kami semua di pagi ini. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami semakin membuktikan kasih setia Tuhan. Tuhan yang peduli, Tuhan yang bertindak untuk membebaskan kami. Karena itu Tuhan bawa kami selalu mendekat kepadamu. Sehingga ketika kami menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan, iman percaya kami tetap teguh di dalam Tuhan yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Berikan kami kesabaran untuk kami berproses dengan Tuhan. Yakinkan kami di setiap proses-proses itu Tuhan hadir dan bertindak untuk menyatakan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Engkau punya banyak cara untuk membukakan pikiran dan hati kami. Betapa tingginya kasih Tuhan, lebarnya, dalamnya kasih Tuhan bagi kami semuanya. Dan ajar kami untuk setia pada proses didikan Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Pribadi tiap pribadi, keluarga tiap keluarga, persekutuan tiap persekutuan. Kami sebagai jemaat GPIB di perkotaan sampai di pedesaan. Tuhan perlengkapi kami terus dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami semakin menghayati akan kasih setia Tuhan, sekaligus memberikan makna di kehidupan ini, untuk kami menjadikan hidup ini berarti dan indah di pemandangan Tuhan dan sesama. Kami doakan saudara-saudara terkasih kami yang di dalam pergumulan, di dalam kesulitan. Kami mohon uluran tangan pengasihan-Mu ya Bapa, melawat mereka, menjamah mereka. Dan Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk menikmati penggenapan janji Tuhan dan menyambut masa depan yang baik. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, dan yang bersukacita Tuhan Yesus sempurnakan sukacita. Ya Bapa, bantu kami agar kami sebagai insan-Mu, kami terus menghadirkan nilai-nilai kebajikan di dalam iman Kristen yang menjadi teladan bagi setiap orang. Engkau memberkati program ini, agar program morning call dan night call menjadi saluran berkat buat banyak orang. Sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus dan memiliki jaminan keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah di pagi ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.